Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Melanjutkan kajian yang semalam tentang orang yang diharamkan tersentuh api neraka. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibnu Hibban dan disahihkan ini. Lengkapnya seperti ini. An Abdullah ibn Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum, maukah aku kabarkan kepadamu, aku tunjukkan kepadamu, biman tahrumu alaihin nar, orang yang diharamkan neraka baginya. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasul. Qala, Rasulullah bersabda, kullu ayyinin layyinin qaribin sahlin. Kalau santri disingkat namanya halakosa, hayyin, layyin, qarib, sahal. Kepada santri, akhwat dan ibu-ibu, kalau nanti mau punya suami, ya maksudnya santri akhwat, kalau ibu punya mantu, carilah yang punya ciri ini, Bu. Halakosa, hayyin, layyin, qarib, sahal. Ulangi. Kita coba bahas. Hayyin itu kalau yang dapat saya pelajari adalah cirinya orangnya itu tenang, kalem, tenang dan menenangkan, teduh dan meneduhkan. Lahir batinnya itu sangat terkendali, tidak temperamental, tidak emosional, tidak gerasa-gerusu, dan sebaliknya tidak lemot juga. Orang yang hayyin ini adalah orang yang sangat tenang, berwibawa. Dari mana orang bisa begini dalam segala keadaan, ya? Hayyin ini lahir dari zikrullah, selalu ingat kepada Allah, buah dari tauhid yang benar, bersih, kokoh. Jadi orang itu akan menjadi tenang, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Jadi orang yang sedikit ingat Allahnya, sedikit ketentramannya. Orang yang selalu ingat Allah, Allah memberikan ketenangan yang sangat banyak. Tenang adalah milik Allah. Tenang, hati yang sakinah, hati yang sa'adah, hati yang tumaninah, tidak datang dari harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan, tidak. Dunia berikut isinya bukan sumber ketenangan. Sumber ketenangan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hati ini diciptakan oleh Allah, dibulak-balik oleh Allah, dan Allah tahu siapa hati manusia yang ingat kepada Allah, siapa yang tidak ingat. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, firman Allah, aku ingat padamu. Salah satu hadiah dari Allah bagi orang yang ingat kepada Allah adalah ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang alladzina amanu, orang yang beriman, tenang hatinya dengan mengingat Allah.
Camkan, ketahuilah, ingatlah, hanya dengan zikrullah hatimu akan tentram. Jadi kalau ada yang hidupnya merasa banyak galau, banyak gelisah, artinya apa? Kurang ingat kepada Allah. Surat apa? Ala bizikrillah. Yaudah, semuanya tawaduan. Ayo cari Ar-Ra'd ayat 28 ya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ini penting. Saya suka zikir kok tapi saya gelisah, berarti zikirnya sudah baik, tapi ada yang lebih baik. Zikir yang paling baik adalah la ilaha illallah. Hatinya tidak mengilahkan apapun selain Allah. Hatinya tidak didominasi. Ilah itu adalah sesuatu yang mendominasi hati, mendominasi pikiran, sehingga kita ingin selalu dekat dengannya, berbuat apapun deminya, ingin selalu dekat dengannya, sangat cinta kepadanya, merasa bahagia bersamanya, merasa mulia bersamanya, takut jauh darinya, merasa hina kalau tidak bersamanya. Nah, nyaknya ini siapa? Ada yang nyaknya ini harta. Saya baru mulia kalau saya banyak harta, saya sukses kalau banyak harta. Udah, itu tidak akan bahagia karena sudah menuhankan harta. Saya ini kalau tidak bergelar saya tidak sukses, dengan gelar yang banyaklah saya sukses. Hanya dengan gelarlah saya akan terhormat, tanpa gelar saya hina. Itu Tuhannya adalah gelar. Ada saya harus populer, saya harus ngetop, banyak follower saya sukses, saya harus bikin konten. Nah itu namanya rakon, ratu konten, raja konten yang diperbukon, diperbudak konten. Apakah banyak follower pasti bahagia? Oh tidak sama sekali. Stres, takut follower berkurang. Ada yang menuhankan penampilan, pengen barang mahal, barang mewah, sibuk, stres. Kenapa? Karena model baru keluar terus. Yang ini belum lunas, model baru sudah. Ada yang menuhankan kecakapan diri, ingin awet muda, aduh stres. Ingin kelihatan langsing, jarang nafas. Ingin kelihatan tinggi, jinjit. Ingin kelihatan putih, direndam. Ingin kelihatan capek lah. Ceritanya juga udah capek, apalagi yang menjalaninya. Tapi yang di hatinya ingin dekat dengan Allah, ingin dicintai Allah. Saya bahagia kalau dekat dengan Allah, saya mulia kalau dimuliakan Allah, saya selamat kalau dilindungi Allah. Hanya bersama Allah saya bakal bahagia, mulia dan selamat. Tidak ada yang paling penting dalam hidup kecuali dicintai Allah, disayang Allah, karena Allah pemilik segala-galanya, Allah penentu segala-galanya. Kalau Allah ridho, udah yang paling baik bagi saya. Allah tahu apa yang saya perlukan, Allah menggenggam apa yang saya inginkan, Allah segala-galanya. Nah kalau sudah Allah mendominasi hati, keluar hayyin itu. Dikasih nikmat bersyukur, dikasih ujian bersabar. Kalau berbuat ikhlas, kalau tergelincir segala tobat. Allah saja, nggak ada yang ditakutin dari dunia ini, biasa sajalah. Mau punya rumah, mau ngontrak, sama-sama milik Allah. Halo? Pengen? Mau apa Pak? Mau maksudnya cari pasangan yang begitu, pengen? Kalau orang tenang, dia menenangkan. Kalau orang sudah ingat terus ke Allah, yakin ke Allah, pasti tenang. Seperti Rasulullah SAW. Dan memancar ketenangan itu.
Tapi orang yang lupa ke Allah, galau, cepat sekali berubah suasana hatinya. Dan kegalauan itu memancar. Jadi bagaimana dong supaya memiliki hayyin, belajar terus tentang ilmu mengenal Allah, sifat dan asma Allah, dan bermujahadah terus membersihkan hati supaya tidak musyrik. Karena musyrikin itu tidak tenang, tidak munafik hatinya. Benar-benar berusaha ikhlas ke Allah tuh. Hanya mencari keridhaan Allah dari apapun yang dilakukan. Kenapa jujur? Karena Allah senang kepada orang jujur. Saya jujur supaya Allah ridho. Kenapa ibu begitu telaten ngurus anak-anak yang banyak? Karena anak-anak titipan Allah. Saya ngurus anak, semoga Allah ridho. Supaya anaknya balas budi, ya itu mah nanti Allah yang ngebulak balik hati. Yang penting saya diterima ngurus anak. Kenapa ini sebagai istri kok khidmat sekali ke suami, pada suaminya akhlaknya belum bagus? Karena saya berkhidmat ke suami mencari ridho Allah. Nanti Allah yang membulak balik hati suami, terserah Allah. Kenapa bapak walaupun istrinya jengkelin kok bapak tabah? Ya begitulah. Orang yang mencari ridho Allah enggak ribet hidupnya. Yang ribet itu mencari pujian orang, mencari penilaian orang, mencari kekaguman orang, mencari balasan kebaikan, balasan dari orang. Itu yang bikin ribet, hidup tidak tenang. Hatinya bersandar kepada selain Allah. Jelas hadirin? 2. Hayyin layyin. Orang yang layyin itu orang yang sopan, santun, lemah lembut. Dari mana datangnya? Dari sifat rahmat. Karena irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit, Allah menyayangimu. Rasulullah SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi lawannya orang yang tauhid adalah musyrik, lawannya orang yang penuh kasih sayang apa? Penuh dengan kezoliman. Lihat binatang sayang ke anaknya saja, Masya Allah perjuangannya. Ini ada video tentang anak kijang yang sedang nyebrang di sungai. Tiba-tiba dari sana kelihatan dengan kecepatan tinggi, rupanya buaya mendekati anaknya. Menakjubkan sekali ya ini. Ini hanya kijang di binatang. Tiba-tiba ibunya yang di belakang langsung memotong arah ke mendekati lintasan buaya tersebut. Sehingga menghalangi buaya memakan anaknya dengan resiko dirinya yang dimakan oleh buaya. Aduh, ini melihat tayangan ini, aduh Masya Allah. Bagaimana ini binatang dengan sayang ke anak sampai rela mengorbankan dirinya. Nah, kasih sayang ibu binatang ke anaknya ini adalah 1/100 dari sifat rahmat Allah yang dibagikan kepada seluruh makhluk. 1/sekian dari 1/100 itulah membuat menakjubkan. Gimana kalau orang dapat rahmat Allah di akhirat nanti? Nah, rahmat Allah, kasih sayang Allah diberikan kepada orang yang penuh kasih sayang. Cirinya apa orang yang penuh kasih sayang? Menginginkan. Rasulullah SAW, beliau ketika Islam sendiri beliau. Dan beliau sangat empati
meraba derita orang, aduh orang sengsara, berat hati beliau melihat penderitaan orang, dan beliau sangat menginginkan orang dapat hidayah Islam, dapat nikmat iman, orang-orang bisa selamat di dunia, bahagia, bisa selamat di akhirat. Itulah keinginan yang menggebu dari Rasulullah SAW, dan beliau berjuang pagi, siang, malam, tidak mengenal lelah agar orang-orang dapat hidayah, dapat solusi terbaik dalam hidup, bisa selamat pulang berjumpa dengan Allah. Tuh begitu hadirin. Jadi posisi kita tuh empati, meraba derita. Orang yang tidak empati tidak keluar kasih sayang. Suara apa itu? Suara Aagim ya. Suara kucing-kucingan. Kucing, kita mau ngasih makan kucing, lihat kucing kurus, sempoyongan, timbullah sikap ingin menolong kucing. Kenapa? Karena empati. Orang yang tidak bisa meraba derita orang, tidak memindahkan hatinya untuk meraba yang lain, tidak bisa punya kasih sayang. Jadi belajar memindahkan diri kita kalau kita dalam keadaan seperti itu. Orang yang tidak pernah bisa memindahkan rasa dirinya, kalau kita dalam keadaan seperti orang, cenderung tidak akan keluar kasih sayangnya. Kasih sayang datang dari empati, kasih sayang datang dari keinginan. Sesudah empati, apa yang dilakukan? Kita ada dalam posisi membantu, bukan menghakimi. Saya ingin orang yang lupa jadi ingat, yang tidak tahu jadi tahu, yang tergelincir bisa bangkit kembali, yang terjerumus bisa selamat. Pokoknya ingin tuh kebaikan, dan bukan cuman ingin, action. Itulah dia. Orang yang lain itu sangat empati, kemudian sangat ingin bantu orang, dan dilaksanakan. Kan ada yang cuman ingin, ya saya tuh ingin nolong orang, sambil tetap aja dimakan sendiri. Yang ketiga adalah qorib. Qorib itu apa? Dekat. Orang yang diharamkan tersentuh api neraka, selain punya kasih sayang yang melimpah ruah, yang menghasilkan sikap lain, juga dia ada sifat lain, yaitu qorib, dekat, menyenangkan. Jadi kalau ketemu tuh orang tuh senang, merasa aman. Dari mana datangnya datangnya sikap supel, menyenangkan? Enggak ada. Pokoknya kalau ada senang, kalau tidak ada kangen. Itulah kurang lebih. Karena orang yang tidak qorib, kalau ada enek, kalau tidak ada seger. Ini sedikit ya, AA pernah mendengar ceramah, mohon maaf ini MH Ainun Najib, dulu lama sekali ya, mohon maaf ini kalau beliau ikut menyimak, dan ini hanya terinspirasi, jadi kalau tidak mirip maaf. Katanya pemimpin itu ada pemimpin yang wajib, yang sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, ini modifikasi aja ya. Sebetulnya itu hukum dalam Islam, menyikapi sesuatu itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh. Nah, apa pemimpin yang wajib? Pemimpin yang karena beliau memimpin dengan sangat baik, akhlaknya, hatinya, dan profesional, adanya dicintai. Pemimpin ini mampu memberikan solusi dengan kemampuan memimpinnya, dan akhlaknya itu sangat baik, sehingga solusi terselesaikan, hati pun jadi sayang. Nah inilah yang qoribin seperti ini.
Ada yang di bawah itu katanya yang seperti sunnah, adanya menyelesaikan masalah. Kalau yang tadi adanya dicintai, enggak adanya kehilangan. Nah ini pemimpin luar biasa, sedih kita kehilangan. Kalau yang di bawah itu adanya jadi solusi karena dia profesional, tapi hatinya kurang. Ketika enggak ada, enggak kehilangan. Ada nggak yang begitu tuh? Dia memang kerja bagus, tapi ketika dia nggak ada yang hilang di hati ini. Kenapa? Karena kerjanya baru hanya otak dan fisik, tapi hatinya belum. Nah ada juga pemimpin atau karyawan yang mubah. Dia ada kantor nggak berefek ya. Dia nggak ngantor juga, lempeng aja. Ada dan tiada, sami mawon. Hati-hati Pak, jangan jadi suami kayak gitu ya. Bapak ke rumah nggak ada yang manfaat dari bapak nggak tahu kemana pergi juga. Tenang, ini mubah. Di bawah itu namanya makruh. Kalau dia ngantor jadi masalah. Kalau dia nggak ngantor, tenang kantor. Hati-hati nih, jangan sampai jadi guru begitu. Kalau guru ngajar, ruangan jadi masalah. Kalau guru sakit, tenang. Didit, wah bapak pulang, cilaka. Itu bahaya. Bapak nggak pulang-pulang, aman. Tapi yang paling buruk adalah yang datangnya jadi petaka, tidak adanya disyukuri. Ini udah nauzubillah. Nah kelihatannya qoribin itu yang pertama. Adanya dapat banyak manfaat. Kalau nggak ketemu kangen. Ini Allah yang menanamkan kangen hadirin. Tapi kangen yang sah. Kangen kepada kebaikan. Kebayang ya di zaman Rasulullah SAW. Aduh cerita gini aja pengen nangis ini. Para sahabat itu kangen luar biasa kepada Rasul. Sampai ada yang nunggu asal bisa lihat beliau saja. Luar biasa. Kalau kita termasuk yang dengan izin Allah dikangeni karena kebaikan. Dan gak mungkin orang kangen kalau kitanya ngenekin ya. Ngenekin, nyebelin. Dari mana ini timbulnya ini? Dari tawadu. Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Kenapa di sana disebut wa ma tawadu'a ahadun lillah? Karena ada juga yang tawadu acting. Tawadu acting, misalnya kan sendal harus dirapihin, tiba-tiba ngerapihin sendal dengan harapan disebut tawadud ya. Oh iya, ada yang tawadu acting tiba-tiba ngepel, tapi nggak dilihat yang dipelnya, dilihatnya mana? Kok nggak ada yang milem begitu? Maunya diposting terus, maunya dikagumi sebagai orang tawadu. Orang tawadu itu tidak merasa tawadu. Tapi yang merasa dirinya, oh saya ini rendah hati, itu tidak tawadu. Karena dia memerlukan pengakuan orang. Kita melakukan sesuatu, ada yang lihat, nggak ada yang lihat, nggak ada masalah. Karena Allah pasti lihat. Kan ada orang yang ke kantor sengaja naik ojek, oh supaya kelihatan bos tawadu. Sengaja pakai yang sederhana supaya diakui tawadu. Tawadu itu bukan untuk pengakuan orang. Tawadu itu suasana hati yang tidak merasa lebih dari orang lain, tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Bukan tidak boleh punya gelar, tapi kalau sudah S3, S2, jangan menganggap rendah SD, karena dia juga jadi S2 gara-gara sekolah SD. Nggak mungkin ujung jelek begitu ya. Nih, penceramah tidak boleh meremehkan yang mendengar, mustami. Karena kalau tidak ada mustaminya, saya gimana ngomong sendiri ya. Guru tidak boleh merendahkan murid. Sekarang coba di kelas gak ada muridnya, guru ngajar, kan horor hadirin.
Pemimpin tidak boleh meremehkan yang dipimpin. Lah nggak ada yang dipimpin, nggak jadi pemimpin. Suami jangan meremehkan istri, nggak ada istrinya, nggak jadi suami itu. Benar? Dan tidak bisa kita syariatkan tanpa orang lain. Ini acara ini nih ya. Ini acara banyak yang bantu. Yang kelihatan di depan cuma Agim nih di kamera. Padahal di balik kamera ini ada apa? Ada yang mengatur sound system Juragan Hamim. Mim. Nah, nggak ada yang tahu Hamim sembunyi di sana. Itu kotak ajaib namanya ya. Di sanalah peralatan mesin-mesin, ada Kang Apip yang mengatur. Belum lagi kalau radio di menara ada yang jaga, ada yang ngidupin generator, genset. Wih, ini macam-macam. Ada yang nyiapkan air, meriksa toren, ada yang membersihkan, ini karpet dibersihkan, toilet digosek, ada yang jaga di depan. Ini banyak nih. Gak bisa meremehkan tanpa orang lain, saya gak bisa kerja sendiri ini. Belum baju ada yang ngejahitin, rambut ada yang ngeguntingin. Coba kita meremehkan tukang cukur, lalu kita diboikot oleh tukang cukur. Ha? Makanya tentara polisi itu keren, itu jasa tukang cukur. Coba kalau polisi nggak dicukur, prit, agak ini menarik di jalan ya. Tentara kalau nggak dicukur repot, gondrong nggak kelihatan nanti. Asli loh Pak, ini masjid ini bersih, jasa yang membersihkan. Bersih penting, bersih penting. Kalau begitu petugas kebersihan penting dong. Kalau begitu petugas kebersihan orang penting dong. Kalau kita hanya menghormati atasan dan meremehkan petugas kebersihan, ini namanya menjilat. Sama pentingnya atasan dengan cleaning service. Sekarang masjid ini dibangun bagus, kotor, udah hilanglah kebagusannya. Makanya kalau orang tawadu itu hormatnya bukan kepada atasan saja, kepada siapapun yang layak dihormati. Jadi kalau di kantor datang kunjungan atasan, oh iya Pak, tuh pas kerja, lu kemana? Nah itu ciri-ciri itu. Menjilat ke atasan hormat, ke yang membantu juga hormat, karena tanpa ada yang membantu nggak bisa. Nah kurang lebih seperti itulah sing tawadu. Dokter tidak boleh meremehkan pasien. Kalau ngerendahkan pasien terus pasien nggak ada, nyuntik siapa? Masa nyuntik diri sendiri hadirin? 4. Apa yang keempat? Sahal, mudah. Kenapa ada orang yang mbak ribet ya? Ribet semua urusan tuh jadi ribet. Ada Mas Ruwet namanya, suami istri itu ya. Istrinya mbak ribet, suaminya Mas Ruwet. Itu hidupnya tidak akan bahagia. Kan ada ya yang setiap urusan tuh jadi masalah aja. Jadi masalah, dia menguap. Siapa yang kentut? Lah dia kan menguap ya. Hidung dia kan tetangga mulutnya. Ada orang yang dari bangun sampai tidur ribet aja. Semua jadi masalah. Semua jadi masalah besar, heboh. Semua dibuat jadi didramatisir, dipertegang, dipersulit, diperribet. Ini susah ke surganya tipe ini. Enggak termasuk kriteria. Yassiru wala tu'asir, basyiru wala tunafir. Mudahkan, jangan dipersulit, gembirakan. Suasana buat menyenangkan, jangan membuat mencekam dan menakutkan. Halo? Kenapa ini jadi pada stres begini?
Ayolah hadirin, hidup ini mau dibawa ribet-ribet. Ban meletus, gimana? Waduh, cilaka. Enggak cilaka ya. Kenapa nyebut cilaka? Ban meletus, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Kenapa ya ban meletus? Karena sudah waktunya. Semuanya ada ajalnya. Enak gitu. Tapi kenapa dong ban kita yang meletus? Karena ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Enak kan? Oh iya ya. Tapi tukang tambalnya masih jauh nih. Masih 1 kilometer lagi. Berarti kita olahraga, ngedorong. Ayo saya yang naik, kamu yang dorong. Beres semuanya tuh ya. Ini serius. Ini lagi duduk. Nut. Misalkan ada yang buang angin. Gimana? Ini ada yang jangan kentut loh. Bagaimana jangan? Sudah ya kan. Kalau jangan itu sebelumnya. Kalau itu mah sudah selesai. Tapi bau loh. Berarti udah kesedot ya. Nggak bisa dipulangin. Dibahas juga nggak bisa dipulangin. Walaupun emosi tetap aja sudah merasuk. Astagfirullah. Sudahlah, terima kenyataan itu. Bagaimana kalau ada bunyi-bunyian yang tak diduga, tak disangka? Husnuzon. Pasti dia sudah mati-matian nahan, tapi tak tertahankan. Dia pasti malu, saya harus jaga perasaannya. Tenang aja Bu, nggak kedengaran kok. Tambah ngaco itu. Udahlah pura-pura nggak denger. Menjaga perasaannya jadi amal. Udah gimana lagi juga udah tuntas masalahnya. Mending jadi alhamdulillah. Telinga saya masih normal. Bisa mendengar suara selembut ini. Alhamdulillah saya tidak perlu tes PCR. Berarti saya tidak kena COVID ya. Karena bisa mencium dengan fakta dan akurat. Karbit barusan. Udahlah, udah selesai kok masalahnya. Tinggal jadi pelajaran supaya kita tidak meniru yang sama. Tapi bagi orang yang zalim, dia yang kentut. Pas di depannya ada yang sudah sepuh lagi ngantuk. Wah, itu zalimnya. Dia yang melakukan tindakan tersebut. Terlalu budiman ini ya. Tapi dia nunjuk yang lain. Oh, dia belum tahu balasannya dari Allah ya. Allah Maha menyaksikan segalanya. Udahlah, dibuat sederhana. Gimana kalau sendal hilang? Ya ciri-ciri mau punya sendal baru, betul? Nggak ada kejadian sendal hilang kemudian selamanya nyeker. Biasa aja. Kan ada yang naik mobil tuh, naik bus. Karena tergesa-gesa sepatunya ketinggalan. Bus tidak bisa berhenti. Apa yang dilakukan? Dia buka sepatu yang sebelah lagi, dia lempar itu. Kenapa Pak? Ya karena kasihan orang yang nemu kalau sebelah nggak bisa make. Saya juga ngapain pakai sebelah ya kan? Mendingan jadi amal aja. Aduh enak ya. Luar biasa. Ayo kalau mau dibawa ribet-ribet. Tapi masalahnya bukan kita yang ribet tapi dia yang ribet. Ya udah kita nggak usah ikut ribet. Kalau dia milih ribet, ya kita milih saho. Monyet lo. Bukan. Assalamualaikum. Emangnya apa? Kera, tambah masalah ya. Biasa aja lah. Ini hanya bisa dilakukan kalau kita mengendalikan nafsu kita. Semua masalah itu jadi besar, jadi rumit, jadi tidak pada tempatnya, jadi zolim karena memperturutkan nafsu. Jadi orang yang bekal diharamkan tersentuh api neraka itu
orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Jelas? Silahkan, boleh tanya jawab. Tidak harus tanya jawab, cerita juga boleh ya. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami risih istri kepo saat dia jalan dengan teman-temannya dengan motor gede A. Bagaimana cara mengatasi perasaan sebagai istri agar tidak kepo? Tunggu dulu, ini harus jelas dulu. Yang gede siapa sekarang? Motornya? Istrinya A yang kepo. Ini tuh masalahnya jadi banyak, Mim. Ada suami, ada istri, ada kepo, ada gede, ya kan? Masalahnya apa sih, Mim? Coba disederhanakan, Mim. Mungkin gini ya. Jadi suaminya sering pergi bersama temannya naik motor gede, terus istrinya kepo gitu. Kepo tuh apa? Kelindes. Hah? Ingin tahu. Istri pengen tahu, tinggal ikut ya. Sederhana. Menurut saya mah sederhana ini. Betul tidak Pak? Bapak kemana aja, kata suami ikut, beres. Kemanapun tahu gitu, Pip. Apip harus bisa menyederhanakan masalah loh, Pip. Kata Apip terjadi ketempuhan begini. Pip, Apip. Ya. Gimana menurut Apip jawaban barusan? Nanti suaminya malah risih kalau istrinya ikut. Hah? Suaminya risih kalau istrinya ikut mungkin. Oh, ada lagi tulisan lainnya risih. Kalau gitu sekarang istrinya yang naik motor ya. Suaminya pusing cari yang lain pertanyaan. Coba yang bener Pip ulangi Pip. Diulangi ya. Ya. Jadi istrinya jadi suaminya sering pergi naik motor bus gede. Suami naik motor gede, itu harus disebut gedenya ya. Nah, terus istrinya itu kepo, jadi bagaimana perasaan agar istrinya nggak kepo gitu, Pak? Ini yang nanyanya siapa? Istrinya. Istri, suami atau motornya kan? Yang nanya istrinya ini. Oh, istri pengen tahu kenapa suami naik motor gede gitu. Sebetulnya motor gede itu tergantung suaminya. Kalau suaminya kecil, motor biasa aja jadi gede, jadi ribet hadirin. Atau tinggal tanya. Kalau suami nggak mau ditanya, tinggal sholat. Ya Allah, titip suami saya, kemanapun pergi engkau tahu, engkau yang menggenggam lahir batinnya, jaga, kalau mau tergelincir pelihara. Udah mending sholat, mending ngandelin Allah. Tapi kalau jadi suami ditanya, udah tinggal ngomong aja. Biasanya mah menjadi agak ribet kalau menyembunyikan sesuatu. Tapi istri bagusnya mah nggak usah ribet lah, mending doa aja. Sholat sunnah 2 rakaat titipkan ke Allah, karena lebih dahsyat dengan doa daripada dengan kepo. Ya, lanjut. Baik ya, selanjutnya. Mau nanya Pak? Masih ada Pip atau dari masjid dulu? Satu lagi ya. Boleh. Kalau sudah berzikir tapi hati belum tenang bagaimana ya? Zikir terus. Berarti itu biasanya zikirnya itu, tapi sudah bagus ya. Subhanallah, subhanallah. Aduh ya Allah, gimana ini teh, subhanallah, astagfirullah, ya Allah, tolong, aduh Gusti, aduh ya Allah, ya Allah. Nah, itu biasanya di lisan. Sama seperti sholat ya. Sholat itu badannya ngadep kiblat, mulutnya baca Fatihah, nyebut Allahu Akbar, nyebut Subhana Rabbiyal Azim, tapi hati enggak. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang ditingkatkan zikirnya tuh dengan tambah yakin. Ini namanya tafakur ya. Ya Allah, engkaulah yang memiliki diri ini. Engkaulah yang menakdirkan apapun. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izinmu. Zikir lewat Al-Quran bisa. Surat Al-Hadid ayat 21-22.
Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ini bagian zikir ya. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di lauh mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Tuh, itu nambah keyakinan di sini, nambah tenang. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang yakin ke Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Itu zikir tuh. Makanya zikir dengan membaca Al-Quran bagus, dan lebih bagus lagi selain membaca dalam bahasa Al-Quran, baca juga artinya. Lanjut, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dengan Ahsin dari Jakarta. Ahsin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ahsin. Kadang-kadang kita ini suka mudah iba dengan orang asing gitu ya. Mudah iba dengan orang asing. Tapi kadang-kadang lebih sering gemes dengan orang dekat gitu ya. Oh. Misalnya ya mungkin karena sering ketemu misalnya gitu ya. Itu lebih tergoda untuk gemes, marah. Gemes tuh atau gimana Pak? Jadi gemes lebih pada kayak jengkel gitu. Oh iya. Itu kadang-kadang seperti itu apa namanya ya. Kalau sama orang asing mungkin karena kita enggak ketemu jadi cepet tuh ya, namanya. Baik. Itu ini boleh dikasih apa namanya tipsnya gitu. Oh, ini saya suka pertanyaan ini. Begini, kalau ingin tahu tempat berlatih akhlak yang paling baik, tempat berlatih akhlak yang paling utama adalah di rumah. Karena di rumah tuh kita sudah asli, tidak ada acting. Kalau di luar kita acting, kita ingin dilihat orang lebih dari kenyataan. Tapi kalau di rumah kita tuh asli betul, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Makanya orang yang paling bagus berlatih akhlak adalah di rumah. Kalau kepada orang yang terdekatnya sudah sopan, ramah, lembut, maka keluar sama mudah. Tapi sopan, ramah, lembut, dermawan di luar, belum tentu di rumah seperti itu. Jadi yang asli itu yang di rumah sebetulnya. Walaupun kita sering sedekah, apa kabar di rumah? Dari mana lo? Itu yang asli itu yang di rumah. Maka kalau kita ingin tahu tingkat akhlak kita, lihatlah kepada orang-orang yang terdekat. Yang sudah aslinya sudah tidak ada tedeng aling-aling ya. Makanya kalau orang baik di luar tapi tidak baik di rumah, nah itu ciri tuh bahwa dirinya masih acting, belum punya akhlak yang asli. Akhlak yang asli itu justru dengan orang-orang yang terdekatnya. Ya, silakan Pak, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan Allah muliakan. Amin. Dan semuanya mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari pembahasan yang asar maghrib dan Isya, subuh. Oh iya. Intinya untuk muraqabah kepada Allah. Tadi pertama kita untuk menjadi ahli surga Allah. Tadi ada 4 poin. Ain, lahin, qarib, sahal. Baik. Untuk itu tadi untuk menjadi hal itu agar kita ada zikir zikrullah. Dari zikir tersebut ada beberapa tingkatan. Hanya
secara ini dari dikir kita, sedangkan denyutan jantung kita 24 jam. Baik. Ini yang sulitnya, kita agak kesulitan, hati seketika kita lupa kepada Allah. Maka bagaimana agar hati kita enggak lupa dan juga akan timbul sinar di dalam amaliyah. Baik. Kriterianya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Satu, supaya tidak lupa ke Allah, doa. Minta ke Allah supaya ditolong, tidak lupa ya. Karena yang bisa membuat kita ingat Allah cuman Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong agar hati ini selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu. Itu doa sangat penting, Pak. Itu doa luar biasa. Kalau sudah tahiyat akhir sebelum salam, doa itu dipanjatkan. Itu bagian dari tuntunan Rasulullah SAW. Sudah hafal belum? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang kedua, ilmu, Pak. Bapak harus cari ilmunya, karena sudah minta tapi nggak belajar, nggak bisa, semuanya lewat ilmu. Ingin dunia harus dengan ilmu, ingin akhirat harus dengan ilmu. Ilmunya apa? Ilmu yang paling pertama dan utama yang diajarkan Rasulullah, ilmu tauhid. Ilmu supaya tidak menuhankan apapun selain Allah. Sumbernya dari mana ilmu ini? Yang terutama dari Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah, kalamnya Allah, dan Allah memperkenalkan dirinya di Al-Quran ini, di antaranya yang pertama. Sesudah itu dari Rasulullah SAW ya penyampaiannya. Makanya baca Quran lengkap dengan artinya. Itu lebih mudah kita mengenal Allah. Ada yang sangat sibuk membaca Al-Quran, tapi belum serius membaca artinya, sudah dapat kebaikan, pahala kalau ikhlas, tapi kalau dengan artinya dapat hidayah. Lalu berguru dengan orang-orang yang kenal Allah, yakin ke Allah, Pak. Ada yang tahu Allah dengan ilmu, tapi ada guru yang yakin. Nah, guru yang yakin ini itu paling mudah membuat kita yakin. Ada yang menceritakan tentang Allah itu hanya berdasarkan ilmu. Allah Maha Esa, tapi rasanya kurang karena beliaunya belum yakin. Pak, gini Pak, Bapak tahu nggak Pak? Ada namanya gado-gado ya Pak. Gado-gado ini sayurannya itu segar Pak. Fresh, baru dipetik. Kemudian di antara makanan itu ada nanasnya kecil-kecil, ada kentang yang hangat, ada telur Pak di sana ya. Kemudian juga di bumbunya itu kacangnya itu lembut sekali dan manisnya enak, tidak terlalu pedas. Tuh kan? Coba kenapa? Kemudian di atasnya ada emping ya Pak, bawang goreng kering, dan ada kerupuk udang sekitar 2 di atasnya. Ini melongo semua. Coba ceritakan yang barusan sekali lagi, Egi. Egi ceritain yang barusan. Nggak apa-apa, Egi nggak dihukum. Egi cerita, Egi. Ini kita cerita sesuatu ya Pak. Coba Egi. Bebas semampu Egi aja cerita gado-gado. Yang barusan. Jadi, pok Egi. Jadi ada gado-gado. Di atasnya ada sayuran. Di atas apa? Di atas piring. Oh, di atas piring. Ada kentang kecil-kecil. Terus dikasih bumbu kacang yang lembut. Ada bawang goreng kering. Ada kerupuk udang. Pak, Pak. Segitu. Ya. Beda nggak rasanya Pak? Beda nggak? Nah, itu salah satu ilustrasinya ya Pak ya. Beda kan?
Ini tidak salah, Egi tidak salah. Egi cerita gado-gado juga kan, yang kebayang tuh ada kentang, betul tidak? Dan bawang goreng. Gimana kita nolonnya ya? Kenapa saya bisa menjelaskan gado-gado itu dengan jelas, Pak? Karena saya suka sekali gado-gado itu. Bisa dijelaskan dengan detail. Karena merasakannya, saya suka makannya. Nah, demikianlah cerita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang baru belajar tentang gado-gado, cerita gado-gado, enggak pakai rasa, ya kan? Tapi yang suka menikmati gado-gado bisa menjelaskan itu. Kalau zaman dulu ceritanya wedang jahe tuh, Pak. Wedang jahe tuh ya, Pak. Bapak tahu belum? Itu ya, Pak. Kalau misalkan pada maghrib atau pada subuh gini, lagi dingin, Pak. Nah, jongkok di sana tuh makan wedang jahe. Tuh, baru gini aja udah melongo ya kan. Lalu berkumpul dengan orang-orang yang juga senang ke Allah, Pak. Itu udah ngobrolnya tuh Allah aja nanti. Plus yang sangat penting sesudah ilmu adalah mujahadah. Harus diamalkan. Sungguh-sungguh dengan ikhlas. Nyari ilmunya ikhlas, mengamalkannya ikhlas. Gagalnya dekat dengan Allah karena nyari ilmunya demi dinilai orang, mengamalkan ilmunya juga demi dinilai orang. Allah tahu siapa yang ikhlas, siapa yang tidak ikhlas. Terakhir, sudah habis waktunya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang yang diharamkan tersentuh api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.